Maksud hidup di sisi Robnya mereka adalah sebagaimana di ayat Ali Imran, yaitu kehidupan menembus baja. Dia di baja, tapi hidupnya menembus baja. Duduk Pak. Ini banyak tafsir ya, penafsir, tapi sayang ditafsirkan sama orang-orang yang sufi, ruhani, tasawuf. Sayangnya banyak manusia tidak tahu bagaimananya dia hidup. Ya. Nah, tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, napas juga tidak, agar jasad dapat berdiri dan hadir di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah berfirman, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu maksudnya. Masa orang membehit dikasih goreng Pak? Gitu kira-kira ya. Yang makan goreng itu yang dibehitkan. Ya. Kehidupan baja yang goib, kalau sekiranya Allah tidak menjabarkannya kepada kita melalui ilham kasyaf behiti, mustahil kita mengetahuinya. Setuju? Setuju? Nah, Nung tantang, siapa yang berani ulang menyebut ini? Ayo. Itu sebabnya di antara faedah ayat, ketetapan kehidupan orang mati syahid di kehidupan baja tidak akan sama seperti kehidupan dunia. Bahkan ia lebih tinggi dan lebih agung daripada kehidupan dunia, di mana tidak mengetahui dan bagaimananya dia hidup kembali di dunia. Dia membehit kepada seseorang yang tentunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah. Semua potensi pada manusia bisa. Karena kalau orang membehit itu ada, pasti dia berkomunikasi dengan behit lagi. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan di bawah bab bukunya dalam menyebutkan tempat pemilik ruh yang mati di baja. Sementara orang mati syahid, kebanyakan para ulama mengatakan mereka di surga. Sungguh telah banyak hadis tentang hal itu. Pengertian surga ini surga dunia. Dalam Sahih Muslim 1887 nomornya dari Mas'ud berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang buruk di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Ini ada di Ali Imran 169. Beliau mengatakan, sungguh kami telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ruh-ruh mereka di dalam hewan hijau yang mempunyai sarang tergantung di aras, tergelantung di bawah aras. Pertanyaan, di bawah aras teman Pak? Dunia di bawah aras, di bawah aras. Gak ada dunia di atas aras ya. Terbang di surga di mana saja yang dia kehendaki, kemudian kembali ke tempat sarangnya lagi. Balik ke sini. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim, dinyatakan Hasan Sahih. Aneh, kok nggak berani ngejabarannya? Atau memang disembunyiin sama mereka ya? Tanya sama Ustaz, lo pernah nggak dengar nggak ini nih? Kok nggak berani nyebutnya ya? Nomornya ada, hadis semua itu. Ya. Sedangkan dari hadis Sa'id bin Jubair bin Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara kamu semuanya dibunuh di perang Uhud, Allah menjadikan ruh mereka di dalam burung berwarna hijau melewati sungai surga, makan dari buahnya dan tinggal di sarang dari emas bergelantung di bawah aras. Ketika mereka mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal mereka, mengatakan, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami hidup di surga dan diberi rezeki agar mereka tidak malas berperang, tidak merasa cukup dengan jihad. Berkata Allah melalui Quran surat Ali Imran 199, wala tasyabana ladzina qutilu fisabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurjaqun. Saya yang akan menyampaikan dari kamu semua, kata Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapatkan rezeki. Mau mendebat apa lagi? Perkara behit.
dikeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim, dinyatakan sahih, ya, nomornya 13762 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW juga bersabda, melihat Ja'far bin Abu Thalib yang mati pada peperangan Uhud dan Badar, menjadi malaikat terbang di surga bersama para malaikat dengan kedua sayapnya. Melihat, ikut terbang Pak, ngiringin malaikat. Ini ada di Ahwalul Kubur halaman 92-104, ya, di kitab Al-Arabi. Jadi kalau orang kafir telah menyerang umat Islam, maka jihad menjadi fardu ain. Maka waktu itu tidak diisyaratkan izinnya imam. Nggak perlu lapor ke presiden. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ya. Jadi bapak-bapak kalau memang siap untuk ke Palestina, bapak perlu lapor ke presiden. Enggak ya. Anda berani menjabarkan ini kan menurut Quran. Ya. Sementara kalau jihad dengan maksud untuk menaklukkan dan menyebarkan Islam, maka Islam mengaturnya harus lapor kepada umaro. Duduk ya, itu perbedaannya. Kita pahami dulu sekarang kedudukan ruh, supaya kita lebih mengena dalam kajian ini. Ruh. Kedudukan ruh setelah terpisah dari jasad. Walaupun kita hanya sedikit memahaminya. Quran. Kediaman ruh itu di alam barzah bertingkat-tingkat, bro. Yang satu sama lainnya jauh sekali bedanya. Di antara ada ruh di puncak tertinggi di alam arwah, yaitu ruh para anbiya. Dan roh-roh ini berbeda pula tinggi rendahnya, walaupun dia anbiya. Kedudukannya mereka sebagaimana disaksikan oleh Nabi SAW dalam malam Isra kan. Allah membatasi persoalan ruh dan kedudukan mereka seperti tercantum dalam Quran surat. Di Quran dengan menyatakan, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa roh adalah urusan Rabbku. Gitu. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Bukan nggak boleh mengetahui, tapi kamu paksakan juga tetap sedikit. Sebagian ulama telah menyimpulkan tempat-tempat roh, khususnya orang yang sudah mati, dari beberapa hadis dengan menyatakan bahwa mereka berada di alam barzah yang masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda di antara mereka tergantung kepada amalnya di kala hidupnya. Pengertian ruh dalam bahasa Arab kita bahas. Kata ruh mempunyai banyak arti. Ruh untuk ruh. Rih itu apa Pak? Hampir mendekati begitu. Berarti angin. Angin bisa dilihat, tapi terasa. Ya, tapi terasa. Bapak-bapak kalau diri tahu sehat gitu datangnya. Mata nggak mampu melihatnya Pak. Tapi seperti ada yang menggerakkan. Itu rih namanya. Rih dan ruh mendekati. Duduk Pak. Jadi kalau ruh warnanya putih itu korin. Duduk ya. Jadi angin bisa dilihat? Enggak. Ya. Jadi ada pemahaman. Oh ini kalau misalnya gitu ya, kayak ada geseran kain itu mendekati ruh. Karena rih itu bahasa Arabnya adalah angin, paham ya? Ya. Ada rawaha, artinya rahmat. Artinya rahmat. Makanya ada rih yang dikasih rahmat. Ya. Ruh dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut jiwa, nyawa, napas, wahyu, perintah, dan rahmat. Ya, itu yang buat bingung. Ya. Jika kata ruhani dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut lawan dari dimensi jasmani, ya, maka dalam Arab, ya, ruhani digunakan untuk menyebut jenis makhluk halus. Nah, beda. Yang tidak berjasad, tapi ada di antaranya malaikat, jin, rih. Itulah makhluk ruhaniun. Duduk Pak.
Dalam Quran, ruh juga digunakan bukan hanya satu arti. Al-Quran menyebutnya ruh bermacam-macam. Di antaranya seperti Quran surat Al-Isra ayat 85. Dong yang baca. Wa yas'alunaka aniruh. Quli ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sangene sedikit. Hanya saja ketika ruh manusia diyakini sebagai zat yang menjadikan seorang masih hidup. Qulir ruhi min amri rabbi. Katakan ruh itu termasuk urusan Rabbku. Kalau disandarkan kepada kehidupan maka katakan itu urusan Rabbku. Jawaban singkat Al-Quran atas pertanyaan ini artinya menunjukkan bahwa ruh akan tetap menjadi rahasia kalau terkait dengan kehidupan. Ya. Yang kepastiannya hanya bisa diketahui Allah semata. Di situ batasannya. Ya. Selanjutnya Al-Quran juga banyak menggunakan kata ruh untuk menyebut hal lain seperti malaikat Jibril. Nah, malaikat lain dalam Quran surat Asy-Syura 193, Al-Baqarah 20, Al-Ma'arij ayat 4, Al-Naba 38, Al-Qadar ayat 4 banyak. Ya. Juga tentang bagaimana hubungan ruh itu sendiri dengan nafs. Para ulama di sini berbeda pendapat. Yang bagi orang Arab ruh dan nafs merupakan dua nama untuk satu hal yang sama. Yang satu dipandang sebagai mu'anat dan lainnya dipandang mudzakkar. Ya. Beberapa tingkat derajat kedudukan ruh manusia yang perlu sampaikan, diantaranya ruh sebagian syuhada, sebagian para syuhada, ruh yang berupa burung-burung berwarna hijau dilepaskan dalam surga sesuka hatinya, yaitu ruh sebagian dari syuhada dan bukan semua, tidak semuanya. Yang membehit itu sedikit, tidak semuanya. Kan menjelaskan, ya. Bahkan ada di antara mereka itu yang rohnya termasuk masuk surga disebabkan ia berhutang, tidak masuk surga, terhalang, atau karena sebab lainnya sebagaimana tercantum dalam musnad diterima dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsi bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang akan saya peroleh seandainya saya berperang di jalan Allah? Ujarnya, surga, kata Nabi. Setelah orang itu berpaling pergi, ditambahkan oleh Nabi kepada orang yang masih tertinggal di sana, kecuali yang berutang. Babisi Nabi. Berarti orang apa itu berutang. Kenapa Nabi bisa ngomong gitu? Karena dibisikkan malaikat Jibril kepadaku barusan. Hadis ini sahih, Pak. Nah, di awal ada orang yang alang berutang lama masuk surga gitu. Nabi enggak begitu. Adabnya luar biasa. Setelah pergi baru dia nyebutkan kecuali yang berutang. Terpenjara di pintu surga. Di pintunya aja udah enak, Pak. Ya, bau harumnya udah asik, Pak. Surga itu. Ada pula yang terpenjara di pintu surga seperti disebutkan dalam hadis, saya lihat saudaramu terpenjara di pintu surga, kata Nabi. Ada disebut ruh pencuri. Ada lagi yang terpenjara di kuburnya. Terpenjara di kuburnya. Hadisnya ada. Mengenai pencuri kain rampasan perang yang diambilnya secara diam-diam sebelum dibagikan, kemudian dia mati syahid, tapi terpenjara di kuburnya di Barja. Orang-orang yang mengatakan alangkah nikmatnya baginya surga, tetapi Nabi bersabda, demi Roh yang nyawaku berada dalam genggamannya, kain rampasan yang dicurinya itu akan menjadi api yang menyala di dalam kuburnya. Ya, ruh para syuhada. Ada pula para syuhada yang bertempat tinggal di gerbang surga, sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Abbas. Para syuhada itu akan berdiam di pantulan sebuah sungai di pintu surga, yaitu sebuah kubah berwarna hijau. Sedang makanan mereka akan dikirim dari surga di waktu pagi dan sore hari. Hadis riwayat Ahmad. Ruh yang bisa terbang. Dan ini berada dengan Ja'far bin Abu Thalib. Karena kedua tangannya akan diganti oleh Allah dengan dua buah sayap sehingga ia bisa terbang dalam surga itu sesuka hatinya turun naik. Dan itu ada penyaksiannya Nabi. Ruh kelas rendah.
Dan sebagian dari ruh itu ada pula yang terbelenggu di bumi, tidak dapat naik ke alam yang tinggi karena ia adalah ruh rendah yang hanya layak tinggal di bumi. Ruh rendah tak akan dapat bercampur gaul dengan ruh tinggi, sebagaimana kedua macam ruh itu tak dapat bercampur gaul di dunia. Jiwa yang selama ini di dunia tak hendak berusaha mengenal Rabbnya, tak hendak mengingat, mencintai, mendekati, beramal-amal dengan Allah adalah jiwa yang hina dina. Itu yang disebut ruh yang kelas rendah. Dan setelah berpisah dari badannya tak ada tempat untuk naik, jatuh lagi. Disinilah awal cerita ruh gentayangan. Ya. Ruh luhur, sebaliknya jiwa yang luhur. Ini selalu mencintai, mengingat Allah, kebalikan dari yang tadi. Ya. Jadi dengan begitu, maka setelah terpisah badannya ia akan berada di lingkungan ruh yang setara dengannya. Ruh para nabi, ruh mereka berada di tempat yang tinggi bersama para malaikat. Rasulullah SAW pada detik-detik wafatnya mengatakan Ar-Rafiqul Ala. Doa Rasulullah itu boleh diperhatikan. Ar-Rafiqul Ala, kumpulkanlah aku bersama sahabat terbaik yang berada di atas syahid. Nabi aja begitu. Ya. Ruh para syuhada, ruh mereka berada di tembolok burung-burung hijau surga. Burung ini memiliki sarang yang bergantung di bawah aras dunia. Ada tempat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ruh orang mukmin yang soleh, ruh mereka berada di tembolok burung juga, tapi bukan burung berwarna hijau. Ini tidak syuhada. Mukmin mati ada di tembolok tapi enggak warna hijau, bisa aja putih, kuning atau merah. Tapi tidak berwarna hijau. Bingung. Ya. Yang bergelantungan di pohon-pohon, sebagaimana disebutkan di hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih. Ruh orang kafir, ruh ini mereka disiksa dalam kubur dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai. Ruh ahli maksiat, yang gemar maksiat, ruh mereka berada di tempat mereka mendapat siksaan. Ruh pezina berada di suatu lubang seperti tanur, bagian atas sempit dan bagian bawahnya longgar. Dari bawah tanur ini dinyalakan api, kemudian mereka berlomba-lomba berebut naik ke atas. Ruh orang yang makan hasil riba berada di sungai darah. Dia berenang berusaha menepi, ketika hampir sampai ke tepi ia dilempari batu, kemudian ia berbalik lagi ke tengah. Ruh tukang bohong akan digantung, kemudian mulutnya dirobek sampai tengkuk. Dan ruh itu walaupun dia berada di surga, tetapi ia juga di langit dan dapat berhubungan dengan lingkungan kubur serta badannya yang tertanam di sana, karena gerakan perpindahan naik dan turunnya lebih cepat dari cahaya. Ya, ia bermacam-macam, ada yang lepas bebas dan ada yang terpenjara, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Setelah terpisah dari badannya, ia akan juga mengalami sehat, sakit, sebagian kesengsaraan, ada yang dalam tingkat yang lebih besar dari waktu ke waktu bersama badannya itu. Maka ada yang akan mengalami penjara, azab, siksa, sakit, duka. Sebaliknya, ada yang menemui suasana kebahagiaan, aman, sentosa, alam yang bebas dan merdeka. Maka jiwa itu mempunyai 4 alam. Jiwa itu mempunyai 4 alam. Tarimo dulu ya. 4 alam yang masing-masingnya lebih besar dari yang sebelumnya. Dunia ini. Alam pertama di perut bunda. Dan ini merupakan alam yang sempit dan terbatas. Alam sesak yang diliputi kegelapan dengan 3. Alam kedua ialah alam tempat ia tumbuh dan yang amat dicintainya, di mana ia mengusahakan kebaikan, kejahatan, sebab-sebab kebahagiaan, kesengsaraan. Alam ketiga, alam barzah, lebih luas dan lebih besar dari alam dunia ini. Bahkan perbandingannya dengan dunia tak ubahnya bagai dunia terhadap alam pertama atau di perut bunda. Jadi perbedaan antara alam dunia dengan alam barzah sama dengan perbandingan alam perut dengan alam dunia. Duduk. Bedanya jauh luar biasa ya. Alam keempat, alam yang kekal, yaitu surga atau neraka yang merupakan alam penghabisan. Mereka tak ada lagi alam setelah itu, kecuali orang tertentu.
Maka Allah memindahkan jiwa pada alam-alam ini tahap demi tahap hingga mencapai alam yang layak baginya dan tidak cocok jika ditempatkannya pada lainnya, yaitu alam yang sengaja diciptakan untuknya dan ia dipersiapkan untuk mencapai dan mendapatkannya. Kemudian pada setiap alam yang 4 ini, ruh itu mempunyai norma, keadaan tertentu yang tidak serupa dengan norma dan keadaan yang dijumpai kepada alamnya. Maka maha berkahlah Allah menciptakan Allah dan mengembangkannya, yang menghidupkan dan mematikannya, membahagiakan, menyengsarakannya, yang menjadikannya berlebih, berkurang dalam tingkatan kebahagiaan dan kesengsaraan, sebagaimana dijadikannya berlebih, kurang pula dalam derajat ilmu dan amal, tangga serta moral. Wallahu a'lam. Anu percepat sengaja, udah 28 Pak, karena tinggal baca aja ya. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Pasti. Saat malaikat Israel datang menjemput, maka malaikat pencabut nyawa ini akan mengeluarkan ruh dari jasad. Setuju? Ya. Kondisi ini disebut dengan, jawab Ikhwan, apa namanya? Sakratul maut. Dalam keadaan itu manusia akan mengalami kesakitan yang bukan main rasanya, seperti kulit yang akan dilepas dari dagingnya. Informasi ini dari Nabi. Begitu menyiksa sehingga manusia selalu merintih kesakitan menjelang ajal tiba. Namun kondisi ini tidak akan bisa dialami oleh orang yang mati syahid. Walaupun syahidnya itu masih ada utang, gitu, nggak ngalami. Itu kelebihan syahid. Maka doanya mujahid. Ya, mereka yang mendapat julukan syuhada itu mendapat keistimewaan dari Allah. Kenapa? Jawabannya satu aja. Karena ruhnya dicabut langsung oleh Allah, tidak melalui perantaraan malaikat pencabut nyawa. Ya Allah, cabutlah nyawaku langsung darimu ya Allah. Berani nyebut gitu? Kalau Allah nyabut gimana mau sakit? Nggak akan sakit Pak, logika aja. Kalau malaikat maut, kejang-kejang ente. Kalau yang nyabut, nggak akan sakit, dijamin. Itu disebut syahid. Jadi kalau ditanya apa perbedaan pencabutan nyawa antara manusia biasa yang mukmin dengan syuhada? Jawaban yang satu. Kalau mukmin masih dengan malaikat pencabut nyawa. Kalau syuhada dicabut langsung oleh Allah. Apa Pak? Langsung Allah. Nah disinilah malaikat istirahat Pak, cuti dia. Gitu ya. Langsung Allah. Karena itu tidak merasakan sakit. Lalu bagaimana keadaan yang akan dialami para syuhada? Ruh para syuhada ada yang berada di dalam tembolok burung hijau dan dibawa terbang di dalam surga. Ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi bersabda, sesungguhnya ada yang menyusukannya nanti. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal atau Brani, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Majah meriwayatkan melalui sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya yang meninggal mengetahui siapa yang memandikannya. Pasti itu. Makanya bapak-bapak punya bapak, punya orang tua, nangis tuh kalau enggak tahu itu. Nyaksiin itu. Tahu pula yang mengangkatnya, tahu pula yang mengafaninya, tahu pula siapa yang menurunkan ke kuburnya. Tahu, nggak percaya mati kita yuk. Ya, itu bapak-bapak kalau punya orang tua ya ikutlah. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa apabila salah seorang di antara kamu meninggal, maka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat tinggalnya. Kalau dia penghuni surga, maka diperlihatkan kepadanya tempat penghuni surga. Kalau penghuni neraka, diperlihatkan tempat penghuni neraka.
Disampaikan kepadanya bahwa inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu di sana. Hadis riwayat Bukhari. Bayangin belum sampai kita dikasih tahu Pak takdir itu. Ngeri nggak? Banyak stres Pak. Belum ketemu udah dikasih stres. Siksaan luar biasa. Ibnu Hisham dalam syarahnya menuturkan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW setelah selesainya perang Badar menuju tempat pemakaman pemuka-pemuka kaum musyrik yang tewas ketika itu dan memanggil nama-nama mereka satu persatu. Dipanggilnya bisa Nabi ya. Wahai penghuni Al-Qalib, sumur atau kubur, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, hai Umayyah bin Kalab, hai Abu Jahal bin Hisham, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Rabb kalian dengan benar? Karena sesungguhnya aku telah menemukan apa yang dijanjikan Rabbku dengan benar. Kaum muslim yang ada di sekitar Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau memanggil berbicara dengan kaum yang telah menjadi bangkai? Rasulullah menjawab, kamu tidak lebih mendengar dari mereka tentang apa yang saya ucapkan. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab saya. Itu jawaban Nabi. Karena itu bapak-bapak tetap aja kalau ke kuburan muslim, salam kepada ahli kubur. Walaupun kita tidak bisa menengat jawabannya. Ini enggak lewat tunggul hitam, halo, gimana nih? Assalamualaikum lah, disebut gila orang lain bodoh ting. Ya, anu ingatin dulu. Isi lain, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Masruq berkata, dibaca Ali Imran 2169 lagi, 169.